Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi bagi kita sekalian. Kita bersyukur pada Tuhan yang tetap setia, yang memberi kita hari yang baru. Namun sebelum kita menjalani seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, kita ingin disapa terlebih dahulu oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa agar Tuhan menerangi hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau Tuhan yang memberi kasih-Mu selalu baru setiap hari, dan kami ingin mengawali seluruh aktivitas kami pada sepanjang hari ini dengan kuasa firman-Mu, firman kehidupan, terangi hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi ini tertulis di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 17 hingga 18. Demikian dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari sosok Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang-orang yang teguh dalam iman dan pendirian, yang tidak meragukan kemampuan Allah untuk menolong. Sebagaimana kita boleh ketahui, Sadrak, Mesak, dan Abednego atas permintaan Daniel kepada raja mempercayakan kepada mereka untuk ambil bagian dalam pemerintahan wilayah Babel. Dalam pada itu, Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas setinggi 60 hasta dan lebarnya 6 hasta di Babel. Ketika tiba waktu penahbisan patung tersebut, setiap orang diwajibkan menyembah patung tersebut, dan barang siapa yang tidak menyembahnya akan dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala. Nah, ternyata ditemukanlah bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak sujud menyembah patung raja. Maka mereka dihadapkan untuk menghadap raja. Tentu saja ketiganya kini dihadapkan pada kesulitan dan pergumulan yang besar. Apakah akan tunduk kepada raja atau menaati Allah? Namun dalam ketaatan iman kepada Allah, mereka berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ibu bapa dan saudara terkasih, apakah Anda seorang pemberani? Orang tertentu mengatakan bahwa keberanian itu adalah kemampuan mengelola rasa takut. Artinya, setiap orang sesungguhnya memiliki ketakutan, namun dapat dikelola secara baik dan proporsional. Akan tetapi, ada juga orang yang memiliki keberanian, kenekatan oleh dorongan emosional, bahkan kadang-kadang juga bisa menjadi tidak rasional. Nah, lewat pesan firman Tuhan hari ini, kita menemukan sikap berani yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego yang bukan didasarkan pada adrenalin yang tinggi secara biologis, melainkan keberanian sebagai buah dari iman mereka, kekuatan ilahi untuk melangkah maju di tengah ancaman dan bahaya. Pesan penting yang kita dapatkan dari sikap mereka adalah berharganya sebuah keyakinan akan sosok Allah yang sanggup melepaskan dan bernilainya sebuah prinsip keteguhan iman sekalipun dihadapkan pada konsekuensi atas nyawa mereka.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila mana Sadrak, Mesak, dan Abednego pada akhirnya diluputkan Allah dari perapian yang menyala-nyala itu, pada pihak lain ada sejumlah orang yang percaya oleh dorongan iman dan ketaatannya kepada Tuhan, berani menghadapi kesulitan bahkan ancaman terhadap nyawanya. Nah, sebutlah misalnya murid-murid Yesus itu yang pada umumnya menjadi martir oleh pemberitaan Injil. Mereka mati martir. Atau juga dalam sejarah kekristenan, kita mungkin mengenal sosok yang bernama William Tyndale yang mati martir dengan dibakar pada tahun 1536 atas tuduhan ajaran sesat karena menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris yang saat itu dilarang oleh otoritas gereja. Dan ada saksi-saksi iman lainnya yang mengalami ancaman terhadap nyawanya. Mereka sesungguhnya bukan mati konyol, bukan suatu kegagalan atau kekalahan, tapi justru dalam keberanian mereka memenangkan imannya di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah sikap dan prinsip hidup manusia yang cenderung mencari kenyamanan diri, sikap seperti yang diungkapkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego mungkin menjadi sebuah anomali atau ketidaklaziman. Karena manusia modern selalu bicara tentang sukses story, berjuang untuk keberhasilan, atau bahkan mencari validasi diri dan pengakuan serta mendapatkan kesejahteraan hidup. Dan dunia sekitar kita cenderung menawarkan kepada kita kenyamanan, kesuksesan, keberhasilan, dan bahkan keuntungan tanpa mempertimbangkan kaidah-kaidah moral dan etik maupun nilai spiritualitas. Sementara itu pada pihak lain, bagi orang-orang tertentu, oleh karena kerasnya kehidupan, sulit untuk memenuhi kebutuhan dan berbagai krisis dan ketidakpastian, maka mempertahankan ketaatan iman kepada Tuhan itu tidaklah mudah untuk mewujudkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego mengungkapkan ketaatan dan keyakinan imannya bukan karena mereka overconfident. Mereka sangat menyadari konsekuensi dari sebuah sikap iman, terutama ketika berhadapan dengan kekuasaan yang absolut. Tetapi ketaatan kepada Tuhan tidak dapat ditukarkan dengan kenyamanan diri, sebab kuasa tertinggi yang mengatasi segenap hidup itu bersumber dari Tuhan, Sang Pemilik hidup. Keyakinan yang sungguh akan kuasa dan pertolongan Tuhan akan memampukan orang percaya mengalahkan ketakutan dan keraguan. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini dalam mengawali seluruh aktivitas hidup kita, mari berangkat dari keyakinan akan kuasa dan pertolongan Tuhan. Memang tidak ada jaminan bahwa kesulitan dan tantangan tidak akan kita hadapi, tetapi bersandar pada kuasa dan pertolongan Tuhan akan memberi kita kekuatan dan keberanian untuk melangkah. Rasul Petrus berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu." 1 Petrus 5 ayat 7. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman-Mu, firman kehidupan. Teguhkan kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Beri kami keyakinan kepada Tuhan yang mampu menopang, menolong kami dari segala ancaman dan tantangan kehidupan seberat apapun itu. Biarlah kami akan mengawali perjalanan hidup kami, pekerjaan hari dalam keyakinan akan pertolongan Tuhan. Engkau teguhkanlah setiap orang yang tawar hati, yang dilanda ketakutan, yang mengalami tekanan dan berbagai kesulitan dalam kehidupan pribadi maupun keluarganya. Topang mereka ya Tuhan, bahwa kasih, kekuatan, dan hikmat Tuhan akan selalu Engkau curahkan bagi mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus-Nya menyertai kita dari hari ini sampai sepanjang masa. Amin.